Oke, selamat pagi semuanya. Ini menunggu yang belum menyalakan videonya. Ini dia, Jacqueline, Annabelle. Udah. Oke, tinggal ini dia. Ini hadir semua nih ya, 21. Ya, semuanya ada. Tinggal tunggu nih dia menyalakan video. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini, berarti ini pertemuan yang terakhir untuk matematika. Pertemuan yang terakhir untuk matematika. Kemarin saya sudah minta kalian coba untuk mengerjakan yang LKS 1, LKS 2. Apakah ada yang mau tanya? Saya mau yang kelas 2 nomor sama kelas 2 nomor 13. Bentar. Suara saya oke di sana ya? Cukup ya? Dengeran ya? Jelas? Jelas ya. Ya. Soalnya belakangan mic-nya agak nggak beres. Oke. Share screen saya sudah muncul di sana? Udah, Pak. Udah, oke. Ya. LKS 2 nomor 3, 5 sama 12. Sama 13. 12-nya nggak jadi. LKS 2 ya, Prisil? Iya, Nomor berapa tadi? nomor 3, 5 sama 13. Nomor 3. Iya. Yang lain gimana? Bisa? LKS 2 nomor 3. Dia bilang pada segitiga ABC. Segitiga ABC cos B tambah C 9/40. Jika panjang rusuk AC 10 cm, AB 8 cm, maka panjang rusuk BC berapa? Yang lain? Ketemu? Ada yang ketemu jawabannya berapa? Atau belum pada nyoba semua? 8/2. 8/2. Ada yang jawabannya lain? Caranya gimana? Ini kita lihat nih, dia bilang segitiga ABC. Kalau segitiga ABC itu artinya apa sih? Jumlah sudutnya berapa? 180. Berarti A ditambah B ditambah C itu 180 derajat kan ya? Di sini ada clue nih, B tambah C. B tambah C itu artinya apa sih? 180 dikurang A kan ya? Oke. Berarti yang diketahui ini bisa saya jadiin gini dong, cos 180 derajat dikurang A sama dengan 9/40. Oke? Nah, dia bilang ada AC, AB 10 sama 8. Ya udah kita buat dulu aja segitiganya untuk mempermudah. Misalnya sini saya A, B, C. AC 10, AB 8. Yang ditanya BC kan? Nah, cos 180 derajat dikurang A, itu artinya apa? Sama kayak apa? Cos atau min cos? Min cos. Ya, min cos A ya, karena di kuadran 2 kan? Berarti kita bisa cari cos A-nya sama dengan min 9/40. Cocok dong A yang ini kan? Yang diapit, berarti bisa nggak nyari BC? Berarti kan BC kuadrat sama dengan yang mengapit ya? 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 10
kali 8 dikali cos A. Gitu kan? Yep. Berarti berapa? 100 ditambah 64 dikurang 2 dikali 10 dikali 8 cos A-nya min 9/40. Ini sederhanakan 2 ya. Ini sederhanakan 4 ya. Berarti berapa? 164 ditambah 36 ya. 200 dong. Berarti BC-nya sama dengan 10 akar 2 ya. Oke. Tadi salahnya di sini ya, Ken. Cos 180 min A. Itu jadinya min cos A ya. Ya. Makanya terakhir jadi tambah. Kalau dikurang kan jadinya 128. Makanya jadi 8 akar 2 tadi dapatnya. Itu salah ya. Wah, yang itu pepet yang kemarin belum ada di GC. Belum ya? Oke. Lewat mungkin belum ke-upload. Lanjut, ada lagi? Yang nomor 5. Nomor Ini dapatnya aneh. 5. KS2 nomor 5. O adalah pusat lingkaran, PQ 5, OP 3. Maka cos Pi plus alfa. Itu dia bilang dia lingkaran kan? Iya. O ini pusat. Ini P. Ini Q. Oke. Ini ditarik sini. Ini dia bilang alfa. PQ 5. OP 3. Kalau OP 3 berarti OQ berapa? Hah? 3 juga kan? Karena dia jari-jari lingkaran kan? Oke. Yang diminta cos Pi plus alfa. Cos Pi plus alfa itu artinya apa sih? Di atas kuadran 3. Ya jadinya apa? Min cos alfa kan? Min cos alfa berapa gitu kan? Bisa nggak cari cos alfanya? Yang mengapit. Berarti 9 tambah 9 dikurang 25 per 2 kali yang mengapit ya? Gitu kan? 18 kurang 25 berapa? Min 25 per 8. Min 7 dong. Hah? Kan 9 tambah 9 kurang 25. 2 kali 3 kali 3. Berarti salah hitung tadi. Min 7 per 18 kan? Yang ditanya min cos. Berarti ini jawabannya berapa? Ya 7 per 18. Ini jawabannya. Tadi salah hitung, makanya nggak dapet. Ini cos alfanya segini kan? Yang ditanya ini. Ya udah. Tadi nomor berapa lagi? 13. 13 ada yang bisa? Nggak tahu garis bagi apa. Ya. LKS 2 nomor 13. Ya, betul. Itu ada kata-kata garis bagi. Kalau garis-garis pada segitiga, kalian tahu? Misal saya punya segitiga sembarang. A, B, C. Yang namanya garis tinggi itu apa sih? Garis dari C ke A. Syaratnya apa? 30. Ya. Berarti misalnya dari C, kalau saya dari C, berarti saya tarik begini, dia tegak lurus dong. Ini namanya garis tinggi. Kalau misalnya dari B, misalnya segini, ini saya tarik, ini tegak lurus dong. Nah, ini garis tinggi. Oke.
Misalnya ini saya di A, ini saya tarik misalnya gini nih. Misalnya ya, saya nggak tahu ini, dan ini garis tinggi. Garis tinggi itu ditarik tegak lurus, patokannya adalah tegak lurus. Ada namanya garis bagi. A, B, C. Kalau garis bagi itu apa? Garis bagi ini dia membagi sudut menjadi 2 sama besar. Misalnya ini sudut A nih. Kalau garis baginya ini ya berarti tariknya begini nih. Misalnya ini jadi titik, ini jadi titik. Kayak gitu loh. Kalau C ya udah dia misalnya gini nih. Ini misalnya silang, ini silang gitu loh. Besarnya sama. Paham? Paham. Misalnya kalau membagi B misalnya. Ini saya tidak tahu persisnya dia berpotongan di satu titik atau tidak. Ini misalnya ini bulat gitu loh. Intinya dia membagi sudut menjadi 2 sama besar. Itu namanya garis bagi. Ada garis tinggi, ada garis bagi. Udah? Kemarin sudah saya singgung sedikit, ada namanya garis berat. Ini bukannya udah didapat waktu SMP kah? Belum? Udah, tapi agak lupa. Kalau garis berat, dia membagi sisi di depannya menjadi 2 sama panjang. Ini misalnya saya punya A, B, C. Nah ini di titik tengahnya misalnya di sini nih. Ini membagi sama panjang. Nah ditarik begini. Nah ini namanya garis berat. Nah ini sama panjang. Ditarik dari A ke sini. Ini misalnya P, ini Q gitu. AQ, CP ini garis berat. Kalau dari B misalnya ditarik ke sini, ini sama panjang, ini titik tengahnya, ini R. Nah, BR juga garis berat. Jadi udah ada 3 garis ya, jangan bingung nih. Ada garis tinggi, patokannya adalah tegak lurus. Ada garis bagi, dia membagi sudutnya menjadi 2 sama besar. Ada garis berat, dia membagi sisi yang di depannya menjadi 2 sama panjang. Itu ke titik tengah sih sebenarnya nariknya. Lalu ada lagi namanya satu lagi garis sumbu. Aduh. Ada namanya satu lagi garis sumbu. Garis sumbu juga sama. Ini ditarik tegak lurus dari titik tengah. Misalnya ABC. Ini ada titik tengahnya di sini misalnya. Ini P. Ini ada titik tengahnya ini Q. Ini ada titik tengahnya sini R. Ini membagi sama panjang. P membagi AB. Q membagi BC. R membagi AC. Ditarik tegak lurus. Tarik tegak lurus. Nah, berarti di gini nih. Nah. Yang ungu ini nih, itu adalah garis sumbunya nih. Oke, aman. Ini tarik tegak lurus nih. Ini garis sumbu. Nah, ini nanti dipakai kalau gambar lingkaran dalam lingkaran luar nih ya, ini dipakai kalau menggambar. Ini teorinya dulu udah tahu ya. Kalau garis tinggi adalah patokannya ditarik tegak lurus, ada garis bagi itu membagi sudut menjadi 2 sama besar.
Kalau garis berat itu ditarik ke titik tengah sisi di depannya sebenarnya. Garis sumbu itu dari titik tengahnya ditarik tegak lurus. Jelas? Ada yang mau tanya dulu? Ini teorinya. Ada 4 garis istimewa segitiga. Diingat ya, yang begini-begini ya. Oke. Balik lagi ke soal. LKS 2 nomor 13. Diketahui segitiga PQR. Udah bikin aja dulu PQR. PQR dengan PQ 4, ini PQ 4, PR 5, oke. Sudut QPR 60 derajat. QPR, berarti yang ini ya, 60 derajat ya. Jika PS garis bagi QPR, tadi garis bagi, berarti gimana caranya? 30 sudut. Ya, dia membagi sudutnya ya. Kayak begini. Oke, ini jadi 30 derajat. Ini 30 derajat. Oke. Berarti ini namanya PS, kata dia bilang. Maka panjang PS sama dengan, nah ini gimana nih? Ada yang punya ide? Ada yang ketemu? Ada yang ketemu? Kalau kalian cari, kalian googling, itu ada rumus garis berat. Mencari panjangnya dia menggunakan rasio, gitu-gitu bisa. Tapi ini ada sudut-sudutnya, kira-kira gimana dong? Ada yang ketemu nggak nih? Yang lain? Saya ketemunya A, Pak. Ya, caranya gimana? Cari luas yang 2 segitiga kiri sama kanan. Ya, betul, pakai luas segitiga. Ini misalnya saya misalin X ya. Oke. Kemarin saya udah ada singgung sedikit yang rumus luas segitiga yang setengah sipit Cina kan, sisi yang mengapit sin sudutnya kan. Berarti ini kan luas segitiga PQR itu sama aja kayak luas segitiga PQS ditambah luas segitiga PSR. Sampai sini oke dulu nggak? Oke. Luas segitiga PQR berarti setengah sisi yang mengapit sudutnya apa? 4 dikali 5 dikali sin 60. Sampai sini oke. Segitiga PQS-nya setengah kali. Pak itu yang setengah kali 4 kali 5 kali sin 60 tuh apa? Nah kan kemarin udah ada rumusnya yang kata luas segitiga. Perlu. Udah keganti belum di tempat kalian? Belum kan ya? Belum. Bentar. Ini udah keganti? Udah. Kemarin kan ini udah kan? Setengah sisi yang mengapit sin sudutnya. Ini kan? Kan tadi kan yang diketahui misalnya yang di atas kan berarti AB sin C dong. Ya. Udah saya balik lagi ke sini. Udah, kalau yang PQS berarti gimana? Setengah yang mengapit. Berarti 4 dikali X dikali
sin 30. Kalau PSR, setengah dikali X dikali 5 dikali sin 30. Sampai sini oke? Oke. Dapat ya? Berarti ini, kalau mau sederhana dulu aja. 2. Ini 2 bisa, itu kan. Berarti 10 kali sin 60 berapa? Setengah akar 3 ya? Ini 2 dikali sin 30 berapa? Setengah X berarti ya? Masih ada X-nya kan? Ini 5/2 dikali X kali sin 30 setengah ya? Yap. Berarti ini 5 akar 3 sama dengan X ditambah 5/4 X. Sampai sini oke? Yap. Berarti 5 akar 3 sama dengan 9/4 X dong. Berarti X sama dengan 5 akar 3 dikali 4/9. Berarti jadinya X sama dengan 20 akar 3/9. Berarti bisa dapat PS-nya adalah 20 akar 3/9 cm. Ada yang nyoba nyari pakai rumus panjang garis berat suatu segitiga? Ya pakai begini cara, siapa yang ketemu berapa orang? Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Saya Pak. Ya. LKS 1 nomor 8. Ini udah ya, lanjut saya. Boleh? Nomor berapa tadi? LKS 1 nomor 8. Itu juga yang mau tanya sih. LKS 1 nomor 8. Pada segitiga ABC diketahui sudut A 45, sudut C 45. Maka hubungan yang terjadi, berarti ini segitiga apa, Ken? Sama kaki. Lebih tepatnya Sama sisi. 45, 45. Berarti sudut, Siku sama kaki. Siku. ya berarti itu segitiga siku-siku sama kaki kan? Berarti ini misalnya A, B, C. Karena A-nya 45, C-nya 45 kan? Bisa diutak-atik sendiri. Berarti ini A-nya kan? Ini B-nya kan? Ini C-nya kan? Jawabannya B bukan sih? Yang A kecil tambah C kecil sama dengan B kecil akar 2. Ya kagak lah. Coba aja kalau A-nya 2, C-nya 2, B-nya itu kan 2 akar 2 kan? Iya. Bener nggak kalau 2 ditambah 2 sama dengan 2 akar 2? Kalau mau dicoba, berarti A per sin 45
sama dengan B per sin 90 sama dengan C per sin 45 derajat kan. Ini yang udah pasti kan A sama dengan C kan. Coba kira-kira mana pernyataan tuh yang bener? Yang A, B, C, D, atau E? Atau nggak ada yang bener? Di sini akar 2A sama dengan 1 sama dengan akar 2B. A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat pada kasus ini. Yang mana jawabannya? Halo? Kira-kira gimana? Hah? Masih bingung, Pak. Ganti pakai angka aja coba kalau pernyataan itu. Misalnya kalau A-nya 1, B-nya berarti A-nya 1, C-nya 1 kan? Berarti B-nya itu adalah akar 2 kan? Coba di statement itu mana yang oke? Mana yang sesuai? Yang B. Kalau A ditambah C sama dengan B akar 2. Berarti 1 tambah 1 sama dengan, oh ya 2 ya. Iya ya yang B. Saya A, B, C-nya tadi kebalik. Ya. Mau nanya LK1 nomor 11. LKS 1 nomor 11. Ntar dulu, ini kan gimana kan? Lebih enak sih pakai begini aja gitu. Kan dia udah tahu. Iya. Daripada begitu aneh-aneh, mikir-mikir yang lebih simpel aja. LKS 1 nomor 11. Segitiga ABC. ABC misalnya. Sudut ABC 20 derajat. Panjang BC 18. Sudut BAC 110. Yang ditanya panjang AC berapa? Ini pakai aturan apa? Ada yang sisi berhadapan dengan sudut kan? Pakai aturan sini ya. BC per sin 110 derajat sama dengan B per sin 20 derajat. AC ya per 20. sin 20 derajat. Itu kan? Yang ditanya AC kan? AC Iya. sama dengan berarti BC per sin 110 derajat dikali sin 20 derajat. Itu kan ya? Iya. Ini pakai yang kayak kemarin, berelasi.
Ini opsinya kita lihat dulu ya. Misalnya kemungkinan 1, sin 110-nya kita ubah jadi apa nih? Ini opsi 1 ya. Kan sin 110 bisa 2 kemungkinan kan? 90. Bisa pakai yang sin 90 plus 20. Berarti ini jadinya berubah jadi cos 20 derajat itu kan? Iya. Berarti ini per cos 20 derajat ya? Iya. Sin per cos jadinya apa? Tan. Berarti BC tan 20 derajat. Ada nggak di PG? Oh, udah ada. Opsi lain bisa nggak? Bisa. Berarti main yang kebentuk yang 70 nih. Sin 110 sama dengan, berarti kan sin 180 min 70 ya? Berarti kan tetap jadi sin 70 derajat ya? Option yang kedua, bisa aja jadinya AC sama dengan BC. Nah, kalau main dalam 70 berarti yang sin 20 juga dirubah dong. Sin 20 sama aja kayak cos 70 derajat kan? Per sin 100. Ini ada 2 cara ya, ada 2 pendekatan. Kalau memang option yang cara pertama nggak ada di PG, berarti otomatis jawabannya harus pakai yang langkah kedua nih. Sin 70 derajat. Cos per sin jadinya apa? Hah? Kotak. Ya, kotangan 70 derajat. Atau kalian misal setelah ketemu ini, oh nggak ada nih BC tangan 20. Oh kalian tahu tangan 20 itu adalah sama kayak kotangan 70. Ya boleh aja gitu. Tapi di sini yang ada di pilihan gandanya adalah yang tangan 20. Ya udah, jawabannya ketemu. Makanya dasarnya yang kemarin apa tuh namanya? Sudut berelasi gitu-gitu ya, itu penting. Ada lagi yang mau ditanya? Pak, yang kayak soal nomor LKS 2 nomor 12, boleh Bang jelasin ulang nggak, Kak? Pak? LKS 2 nomor 12. Ntar udah dijelasin berulang-ulang. Kalau sampai keluar terus nggak bisa ya kebangetan ya. Kalau keluar begini, saya gini, ya intinya segi 4 lah ya. Nanti tinggal disesuaikan aja ukurannya. Itu segi 4 sembarang. Ini A, B, C, D. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Yang ditanya, kita harus konsen ke yang ditanya dulu nih. Cos sudut BAD. Berarti yang harus kita tengok sudut BAD-nya nih. Sudut BAD ini kan. Ini theta. Relasinya sama siapa? BCD. Ya. Berarti ini sudutnya apa? 180 min theta. Kita. Kemarin kan sudut yang berhadapan kan pada lingkaran ya. Ini harus dalam lingkaran, itu totalnya 180 derajat kan. Nah, berarti kita mau cari siapa nih? Yang bisa bersekutu mereka. Yang belum kepake. Berarti kita cari ini kan. Oke. Cari BD pakai segitiga yang atas, cari BD pakai segitiga yang bawah. Berarti caranya gimana? Kalau pada segitiga ABD, berarti BD kuadrat sama dengan yang mengapit. Berarti 1 tambah 16 dikurang 2 kali 1 kali 4 kali cos theta, gitu kan? Berarti jadinya berapa? 17 dikurang 8 cos
Theta. Sampai sini oke? Sekarang lihat segitiga yang bawahnya. Berarti segitiga BCD. Berarti BD kuadrat sama dengan yang mengapit. Berarti 4 tambah 9 dikurang 2 dikali 2 dikali 3 kali cos 180 derajat min theta. Gitu kan? 4 tambah 9, 13 dikurang 2 kali 2 dikali 3. (12) ya. Cos 180 derajat min theta. Jadinya apa? Cos 180 derajat min. Berarti berubahnya jadi Cos. min cos ya. Kuadran 2 kan? Berarti kan jadinya 13 ditambah 12 cos theta. Sampai sini oke? Ini kan BD kuadrat sama-sama BD kuadrat kan? Berarti tinggal disambahin aja. 17 dikurang 8 cos theta sama dengan 13 ditambah 12 cos theta. Bisa pindah ruas? 4 sama dengan 20 cos theta. Berarti cos theta sama dengan 1/5. Oke, udah kejawab. BAD tadi kan kita misalin theta kan? Yang lain gimana? Silakan. Raquela mungkin, Nidia, Fadli silakan, Nicholas, Jacqueline, silakanlah, Christine, Jennifer, tanya aja. Kalau misal di nomor 14, berarti yang kita cari siapanya tuh? Kalau di 12 kan kita cari BD. Kalau di 14 kita cari siapa? Oh, yang itu segitiga ABD dong. ABC itu. Mana? Oh iya, Yang ABD. atas. Iya, ABD. Perasaan tadi saya nyebutnya ABD ya. Tulisnya kenapa ABC ya? Kalau nomor 14 yang kita cari siapa? Kalau 12 kan tadi kan kita carinya BD. Kalau 14 kita carinya, lihat aja sudutnya tuh di mana tuh. ABC. Ya, berarti kita cari yang sisi mana tuh? AC. Ya, kita cari AC-nya ya. Karena kan sudutnya ada di B kan. Jadi tergantung situasi dan kondisi aja gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada kayaknya. Udah aman semua kah? Kalau nomor 14 itu kan kayak nomor 12 kan, cara hitungan, tapi itunya beda aja. Iya, langkahnya sih sama aja. Tambahan oke. Kalau yang kayak di halaman 184 nomor 9. Itu misalkan ada 2 buah segitiga nempel gitu ya. Ini ini halaman 184 nomor 9 misalnya. Ada 2 segitiga nempel sehingga membentuk jadi suatu segi 4 PS. Oke, PQRS dengan sudut di sini 45 derajat, sudut di sini 60 derajat, sudut di sini 30 derajat. Oke, di sini 8, di sini 8/2. Yang ditanya QR. Nih. Gimana dong? Pertama-tama kita cari siapa?
Kalau ada yang begini itu cari yang persekutuannya gitu, yang nempel bareng-bareng. Copy QS dulu, Ya, kalau nyari QS pakai apa? pakai cospek. Pakai cosinus ya. QS kuadrat sama dengan Kalau 64. misalnya pakai cospek sama dengan 8 akar 2 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang QS kuadrat per 2 kali 8 kali 8 akar 2. Boleh, boleh aja. Ntar kan dapetnya juga sama kan? Kalau mau misalnya jadi startnya cos 45 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 8 akar 2 dipangkatin 2 dikurang QS dipangkatin 2 per 2 kali 8 dikali 8 akar 2. Boleh aja, nggak apa-apa. Sama aja kan. 64 ditambah 128 dikurang 2 kali 8 dikali 8 akar 2 dikali cos 45 ya. Kalau ini kan misalnya udah tahu nih ini mau dicari panjang sisinya, ya udah makanya saya langsung pakai yang rumus panjang sisinya aja nih. Ini setengah akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2 berarti ini bisa disederhanain nama 2 ini ya. Berarti kan 64 ditambah 128 dikurang 128 ya. Berarti 64. QS-nya bisa dapat berarti 8. Sampai sini oke? Saya kecepetan nggak sih? Enggak, Ini QS udah tahu 8. Bisa nggak cari QR? Pakai apa? pakai sin. Ya, kita cari pakai aturan sin ya. Berarti 8 per sin 30 derajat sama dengan QR per sin 60 derajat ya. Oke, jadinya apa? 8 per setengah sama dengan QR per setengah akar 3. Ini setengahnya boleh sederhanakan. Berarti QR sama dengan 8 akar 3. Atau kalian bisa melihat, Pak ini segitiga siku-siku Pak, ini kan 60, 30, pasti ini 90 derajat dong. Oh, saya mau langsung aja QR. Oh, pakai apa? QR itu kan berarti QR itu berarti depan. Misal kalau ngeliatnya sebagai sudut 60-nya ya. QS itu kan samping, depan samping. Berarti saya pakainya tan. Berarti tangan 60 sama dengan D sa. Berarti QR per QS. Berarti kalau mau cari QR sama dengan QS dikali tangan 60 derajat. QS 8, tangan 60 akar 3. Berarti 8 akar 3 cm. Boleh aja kalau yang bisa melihat kayak gitu. Dengan catatan, depan samping miring itu berlaku kalau dia segitiga siku-siku. Kalau dia bukan segitiga siku-siku, ya nggak bisa pakai yang depan samping miring. Jadi dalam satu kasus dipakai dua-duanya, ada aturan cosinus, ada aturan sinus. Soal yang serupa itu ada banyak tuh yang lain-lainnya juga di nomor 5, 6, 7, 8 ya itu bisa dicobalah. Oke, untuk PAT soalnya pasti saya udah pernah bahas. Mungkin saja ada yang serupa tapi angkanya saya ganti, sudutnya saya ganti, misalnya gitu kan. Atau yang memang dari buku saya ambil semua gitu, udah pernah dibahas. Ya udahlah. Yang penting kalian tahu cara ngitungnya. Jangan sekali-kali kalian ngapalin jawabannya. Kalian harus tahu cara cari jawabannya bagaimana. Nanti kalau soalnya dibalik yang diketahui misalnya tadinya sudut P terus sekarang yang diketahui sudut Q, udah beda kan caranya. Jangan Banyak PAT yang cosinus sinus sama yang kenapa? bahan PAT yang mat wajib. PAT wajib. Kalau minat itu perspektor sama yang Ntar dulu. Ini ditulis aja dulu ya, PAT wajib. PAT wajib berarti kan ada yang fungsi kan?
Fungsi apa aja? Ya banyak nih jenisnya. Jenis dan syarat ya. Ini terkait domain kodomain. Yang ada operasi fungsi, DLL lah ya. Nanti ada yang fungsi komposisi, yang F bundaran G, G bundaran F gitu kan. Pokoknya terakhir nanti ada inverse kan. Inverse. Sampai yang inverse dari komposisi fungsi. Terus kan ada trigono kan. Trigono. Yang pada segitiga siku-siku. Depan samping miring. Yang sudut istimewa. Apalagi ya? Berbagai kuadran. Apalagi ya? Ya termasuk penerapannya ya, berupa soal cerita. Itu kan? Ada lagi yang aturan sinus dan kosinus. Ya aturan sin, aturan cos. Kita udah tahu yang luas segitiga pakai sin. Ini bisa aja kan penerapan kan. Penerapannya ya termasuk yang kayak tadi nih. Yang ada penerapannya bisa dua ya, di permasalahan matematika, bisa di permasalahan nyata gitu. Seolah-olah dibuat nyata lah. Ini juga ada penerapannya kan. Yang kemarin ada keluar juga kayak gitu soal cerita. Ada proses produksi atau apa ya itu bisa aja. Totalnya 30 PG, 5 isian. Dari 30 PG ini, dari 30 PG ya, coba saya harus lihat catatan saya. Ini 28 PG beneran. Ini 2 benar salah. Yang wajib. Udah belum? Udah jelas belum? Udah ditulis detail gini nih. Ya. Ops fungsi apa? Apa? Operasi. Oh. Misalnya fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Yang kayak kemarin tuh. Misalnya yang ditanya f dalam kurung 2x plus 1 ditambah f dalam kurung x kuadrat sama dengan, kayak gitu kan udah pernah kan? Yang di ulangan kemarin. Apa penerapan tuh teori? Penerapan itu yang udah tadi, yang soal cerita. Ini contoh-contoh penerapan kan. Ini ada segitiga begini, oh kita pakai apa? Pakai aturan sin sama aturan cos. Ini juga penerapan sih sebenarnya kan. Karena dia berbentuknya bukan segitiga, tapi kan kita dari segi 4 gitu loh. Yang kayak kemarin masalah kapal lagi datang ke pelabuhan, itu kan contoh-contoh penerapan kan. Kalau yang begini sih nggak penerapan sih, ini biasa aja gitu. Karena masih dalam kasusnya umum, belum ada hal-hal lain. Udah, ini wajib, ada yang tanya? Kalau yang minat, Apa yang benar salah tuh soalnya kayak ya benar salah, gimana? Misal ya benar salah nih ya. Misalnya saya lupa lagi itunya persisnya. Ya misalnya benar salah, misalnya saya punya statement sin 37 derajat itu adalah 0,6. Misalnya ada pernyataan cos 217 derajat sama dengan min 0,8. Ini benar atau salah? Tan, misalnya tangan
Berapa sih itu? Kalau 270 kurang 37 deh. Dua ratus tiga puluh tiga ya? 233 derajat sama dengan 0,75. Ini benar atau salah? Kan bisa kan? Jadi ini kan di kuadran 1 nih yang diketahui. Yang ditanya tuh di kuadran ini di kuadran 3, bisa aja nanti yang di kuadran 2, di kuadran 4 gitu-gitu loh. Ini benar atau salah? Kayak gitu. Pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 1 benar atau salah, pernyataan 2 benar atau salah. Kayak gitu. Ini yang benar atau salah. Udah? Kalau yang mat minat, Yang sinus kosinus itu dari LKS 1 sama 2 doang apa lanjutannya sampai habis ini dipelajari? enggak, cuma LKS 1, LKS 2, paling tambahannya tadi tuh yang saya tadi ada singgung sedikit, yang kalau sebenarnya ya yang apa, yang segitiga yang nempel itu tadi, yang mana sih? Yang halaman 184 itu kan sama aja aturan sinus aturan kosinus, segitiga juga, cuma segitiganya digabung, nempel. Ada vektor. Vektor itu apa aja? Yang operasi vektor, yang tambah kurang, ada panjang vektor. Apalagi sih ya? Yang perkalian dot, ada sudut, ada proyeksi kan? Seingat saya sih ini doang di vektor. Seingat saya sih ini doang kan ya materinya. Lalu ada dimensi 3. Dimensi 3 apa nih? Teori nih, hubungan. Menghitung panjang ya kan? Menghitung panjang. Panjang itu sebenarnya ya jarak titik ke titik kan? Titik ke titik. Itu habis itu jarak. Jaraknya saya cuma dari yang titik ke garis. Bangunannya apa aja? Ada kubus, balok, saya nggak ingat ada atau tidak. 5 segi 4, 5 segi 3. Kalau kalian mempelajari latihan-latihan, otomatis ya bisa sih. Ini soalnya berapa? Ya sama. 35 soal, 30 PG, 5 isian singkat. PG-nya, kalau saya tidak salah ingat juga, ini 28 PG, 2 benar salah. Benar salah ini terkait dengan hubungan pada dimensi 3. Kayak kemarin yang kalian dapat waktu UHB, yang ada gambarnya, ini terletak pada ini, benar atau enggak pernyataannya gitu loh. Ada lagi yang mau tanya? Jadi ya pelajari aja dari yang sudah pernah, ulangan, biar ingat lagi cara ngerjainnya, dari PowerPoint, pembahasan, dari latihan-latihan yang ada di buku. Kalau kalian mau lihat yang tambahan dari yang vektor itu yang remedial itu juga bisa dipelajari. Apalagi ya? Udah sih. Dan yang paling pasti sih ya, belajarnya dicicil nih. Ini lumayan. Ini lumayan. Kalau kalian ilmunya kemarin-kemarin masih nyantol, ngulangnya sih nggak banyak. Kalau yang habis belajar ulangan terus dilupakan, wah repot juga itu. Butuh waktunya agak panjang. Gimana? Ada lagi yang bertanya? Mumpung saya masih bisa jawab.
Ada beberapa menit lagi sebelum udahan. Kemarin berarti saya belum upload ya. Saya belum upload di YouTube juga, saya belum upload. Ntar ya ntar sore atau nanti malam lah ya. Kayaknya mungkin saya beresin, saya upload semua. Kemarin saya lagi bikin soal, konsentrasinya ke soal dulu biar enak. Udah, nggak ada lagi? Aman? Oke. Bagi yang masih ada tugas belum mengumpulkan, ya tolong dikumpulkan. Sekali lagi saya himbau, jangan lupa untuk ngerjain yang bikin videonya itu di tanggal 17 Mei. Bisa dikerjakan udah dari kapan saya kasihnya. Ya kalau nggak diselesaikan tepat waktu ya inilah. Saya tidak minta yang terlalu bagaimana, saya butuh kepercayaan diri kalian, saya butuh kalian mencoba berani bikin video tentang matematika. Kan kalau bikin video yang review film apa udah pernah nih. Ya coba aja matematika, kalian pede nyoret-nyoret gitu. Kalau memang ada salah lagi rekaman, ya mau dilanjutkan, lanjutkan aja, nggak apa-apa. Oh, maaf tadi ada kesalahan, tinggal gitu aja, nggak apa-apa. Manusiawi kok. Saya juga lagi nerangin kemarin-kemarin ada salah hitung, ya nggak masalah juga kan. Kalian memberikan tanggapan tadi juga saya salah nulis, ya nggak apa-apa, biasa aja. Oke. Namanya juga belajar. Kita bareng-bareng lah belajar. Kalau memang ada alat yang bisa dimaksimalkan, ya maksimalkan aja. Punya tablet, punya drawing pad begini ya bisa dipakai. Kalau enggak, ya nggak apa-apa, tulis aja di kertas biasa, direkam, baru kalian menjelaskan. Atau kalau di rumah ada papan tulis, ya dipakai. Maksimalkan aja. Oke. Soal yang saya minta kalau nggak salah cuma berapa soal? 2 soal ya? Apa berapa soal sih? 2 atau 3 ya? Yang bikin video. Ada berapa soal kan? Ingat gak? 2 soal. Ya 2 soal doang ya. 2 soal 1 bulan kalau nggak dikerjain tuh, wah kebangetan. Pokoknya kalau kalian mengumpulkan, paling tidak tuh nilai keterampilannya sudah selamat lah ya. Ngumpulin aja dulu. Ngumpulin aja. Oke. Kalau nggak ngumpulin ya saya nggak tahu. Kalau kalian tidak membantu diri kalian sendiri, ya saya juga mau ngebantuin gimana nih. Kalau misalnya kerjain dulu terus kirim ke Bapak buat pastiin benar apa enggak, boleh nggak? Diskusiin aja sih sama teman-teman satu kelas. Bener gak nih gitu loh. Nggak apa-apa. Kalian orang ada temen kayak grup matematikanya tidak pernah bermanfaat gitu loh. Nggak ada diskusinya, nggak ada apanya gitu. Diskusi aja. Ya kalau udah mentok, ya boleh lah tanya gitu loh. Nggak apa-apa. Ya saya kalau ditanya ketika saya selalu bilang ya kalau memang saya lagi sempat cepat balas ya saya balas, kalau enggak ya tunggu aja dulu. Kalau perlu malah ingetin lagi, kadang-kadang udah terlalu lewat. Oke. Ini berarti 2 ya, yang kemarin sama yang ini. Yang kemarin saya upload itu apa ya? Yang saya bilang ke grup di WA grup kelas. Itu pembahasan ulangan yang trigonometri. Yang tambahan ya? Ya. Ntar saya cek lagi lah ya. Berarti mungkin kelewat. Sama yang mat minus. Ya, oke. Nanti saya tengok lagi. Udah nih ya, aman? Oke. Berarti ini terakhir untuk matematika. Sisanya tinggal ketemunya di PAT. Moga-moga sih tidak ada yang harus perbaikan nilai dan segala macam. Saya harap semuanya bisa maksimal. Tapi ya kalau memang ada perbaikan, ya nanti setelah PAT saya coba lihat. Yang penting tugas-tugas tolong dibereskan dulu.
Jangan sampai tugasnya ada yang bolong. Dilihat lagi, saya selalu bilang kalau memang udah di Google Classroom-nya udah di turn in belum. Kalau belum ya nggak bakal masuk di saya juga kan. Dicek lagi. Oke. Saya rasa itu aja sih yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk pengumuman jadwal tesnya, mungkin besok sekalian surat pemberitahuan. Jadi bisa disiapkan. Saya juga belum tahu. Itu bisa jadi matematika minat duluan. Biar enak lah ya, tuntas, nggak ada beban. Nanti tinggal lihat aja. Tunggu dari panitianya mengeluarkan jadwal. Dan jangan lupa juga untuk diperiksa lagi CBT-nya. Moga-moga masih aman. Jangan sampai kacau menjelang tes. Kalau sudah tidak ada lagi, berarti pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita selama 1 tahun di kelas 10. Meskipun secara virtual semua, ya sedikit banyak ya mungkin pernah ada ketemu, ada lihat. Saya belum tahu lihat semuanya seperti apa gitu fisiknya kalian, tapi beberapa saya ada lihat waktu yang kemarin foto. Saya juga mohon maaf kalau selama 1 tahun ini saya kurang maksimal. Saya nggak tahu di kelas 11 dapat tugas mengajarnya kelas berapa. Bisa aja kita ketemu lagi, bisa aja tidak ketemu lagi, ketemunya di lain kesempatan. Mungkin ada yang kata-kata yang menyakiti, bercandaan saya yang kurang berkenan. Moga-moga dimaafkan. Ya diingat saja yang baik-baiknya, kita masih ketemu lagi. Moga-moga bisa segera bertemu fisik. Dan kita bareng-bareng lah ya. Moga-moga sukses di PAT-nya. Ya dimaksimalkan saja lah ya. Agar hasil juga semaksimal mungkin. Selamat libur lebaran juga. Dan mohon maaf lahir batin, dan selamat bagi yang merayakan Idul Fitri. Saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Nanti takutnya keburu libur kan, nggak ketemu lagi. Ini pertemuan terakhir. Ya, semoga kita semua selalu sehat sih ya. Yang penting itu dulu. Oke, semuanya terima kasih. Moga-moga kita ada kesempatan berjumpa lagi. Sukses terus dan ya persiapkanlah PAT dengan baik. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan kalian selamat beristirahat. 11.45 kan? Habis kita ya? Oke. Ya, Pak. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.